temennya ndak hadir majelis lagi, jangan bosan ngajak. Yang dulunya istiqomah sekarang ndak istiqomah lagi, jangan bosan ngajak terus. Biar apa? Biar beruntung uripmu, biar rezekimu makin lancar. Ya'muruna bil ma'ruf, ajaan kebaikan. Ayo rek majlisan ayo kok ngene iki ndak koyo biyen ngene. Makanya banyak musibah yang turun secara sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, gara-gara apa? Lalainya kita mengajak orang dalam kebaikan. Kita pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting, saya teringat. Tadi pas jalan tadi saya teringat. Ini semuanya ditujukan kepada kita semuanya. Ini tugas semua mempunyai pengaruh untuk kita tegakkan. Tugas ini bukan hanya ustadz saja. Tugas ini bukan hanya milik kiai atau habib, bukan, atau penceramah yang megang mikrofon dan lain-lain. Tapi tugas ini untuk kita semuanya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, jadilah engkau ini golongan umat yang tidak ada bosan-bosannya mengajak orang dalam kebaikan. Yad'una ilal khair. Berarti tidak ada bosan-bosannya ngejak uang. Yad'una ilal khair. Tidak bosan mengajak orang dalam kebaikan. Dan tugas itu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada saya saja atau ustadz-ustadz atau para habaib, para ulama. Antum semuanya kena tugas ini. Kalau pengen apa? Makanya Allah Ta'ala menyebutkan terakhirnya wa ulaika humul muflihun. Jikalau pengen beruntung kehidupannya sampean. Tapi lek menang-menang tok, melihat ada temannya terperosot dalam jurang maksiat, babah. Temannya ndak hadir majelis lagi, jangan bosan ngajak. Yang dulunya istiqomah sekarang ndak istiqomah lagi, jangan bosan ngajak terus. Biar apa? Biar beruntung uripmu, biar rezekimu makin lancar. Makanya banyak musibah yang turun secara sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, gara-gara apa? Lalainya kita mengajak orang dalam kebaikan. Lalainya seorang suami mengajak istrinya dalam kebaikan. Wis biarno tak umbar bojoku saiki. Jongkir walik. Mau apa terserah, yang penting saya ngaji, jangan ajaan. Kalau apa? Pengen beruntung. Tapi kalau kita nggak pengen beruntung, kehidupannya ya gitu-gitu saja, tidak ada rasa, hambar, ya sudah diam aja. Melihat temannya masuk ke dalam jurang maksiat, diam, biarkan. Melihat temannya nggak sholat, biarkan. Melihat temannya, naudzubillah min dzalik, berbuat maksiat, Anda diam. Atau kadang-kadang dinasehati, tapi apa? Nggak mau, berontak, protes. Jok ngurusi aku sampean, babah urip-uripku. Nah, yang penting Anda sudah menjadi bagian apa? Wal takun ummatun yad'una ilal khair. Anda sudah masuk dalam golongannya orang yang mengajak dalam kebaikan. Sudah masuk, sudah seperti itu. Itu Anda akan mendapat keberuntungan. Diamnya kita dalam maksiat, diamnya kita dalam kelalaian, melihat anak yang nggak baik,
melihat temannya merosot, nggak istiqomah dalam majelis lagi, apalagi mereka naudzubillah min dzalik masuk ke dalam jurang maksiat, Anda diam, bentar lagi Anda hidupnya ruyem, hidupnya susah, terbengkalai, kerjaannya nggak maju-maju, gitu-gitu terus. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu mendapat jabatan begitu mulia hingga senantiasa selalu bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan bahkan beliau mengatakan salah satu jalan yang paling disenangi oleh Rasulullah, salah satu jalan yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah apa? Adalah selalu mengajak orang dalam kebaikan, dakwah ilallah. Sekarang dakwah ini, rungokno ya, sekarang dakwah ini tidak perlu ini sekarang. Ini memang perantara, mikrofon memang. Tapi sekarang orang melihat pengaruhnya dari mana? Pengaruhnya dari sini, bos. Anda gunakan aplikasi-aplikasi di sini hanya untuk mainan-mainan saja, untuk pinjaman-pinjaman online saja, rugi awakmu, hancur hidupmu. Kalau pengen apa? Wa ulaika humul ya'muruna bil ma'ruf, ajaan kebaikan, ayo rek majlisan ayo kok ngene iki, ndak koyo biyen ngene. Disemangati, ayo cepetan. Mana yang dulu? Wis biarno, Beb. Jangan. Berarti Anda tidak mau beruntung kalau pengen beruntung. Beruntung itu ya semuanya beruntung inti. Dunianya Anda beruntung, akhiratnya juga beruntung. Tapi kalau tidak mau keberuntungan, ya sudah diam saja. Dulu Bani Israel itu banyak diberikan oleh Allah Ta'ala ujian, bala, musibah, karena apa? Mereka diam dalam suatu kemungkaran. Diamnya kita dalam kemungkaran maksiat yang betul-betul memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita memang tidak boleh untuk melakukannya, mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diam, na'udzubillah min dzalik, maka kita tergolong orang-orang minal khasirin, orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung insyaallah.